Jadi ibu kedatangan saya ke sini sebagai perwakilan dari pihak puskesmas. Saya ditugaskan ke sini untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga ibu. Apakah ada yang lainnya ibu? Sedang kerja hanya ada saya. Hanya ada ibu saja. Tidak apa-apa ya bu ya, sama ibu saja. Iya. Saya akan memberikan penyuluhan mengenai hipertensi pada kehamilan. Kurang lebih waktunya 15 menit. Tidak apa-apa ya bu? Tidak apa-apa. Sebentar ya bu, kita mulai nih. Di sini saya punya leaflet. Ibu bisa baca ya bu ya. Iya. Ibu sebelumnya sudah tahu apa itu hipertensi pada kehamilan? Belum? Belum, saya jelaskan ya bu ya. Nah, jadi hipertensi pada kehamilan itu adalah hipertensi yang terjadi ketika usia kandungannya lebih dari 20 minggu. Kenaikan tekanan darah sistolnya lebih dari 30, sedangkan kenaikan tekanan darah diastolnya lebih dari 15. Misalnya, ibu sekarang tekanan darahnya berapa? 90 per 60. Per 60. Berarti kalau kenaikan ketika ibu hamil misalnya naiknya menjadi 120 per 75 itu masih normal, karena itu masih rentan tidak naik lebih dari 30 pada tekanan darah sistolnya. Nah, kenapa masih dikatakan normal? Karena ketika hamil itu terjadi peningkatan volume darah pada ibu hamil. Jadi itu hal-hal normal ya bu ya, kalau masih 120 per 75. Terkecuali kalau lebih dari misalnya 130 per 80, karena ibu biasanya kan 90 per 60. Nah itu jadi hipertensinya. Kalau tanda-tandanya itu biasanya dengan nyeri dada. Nyeri dadanya itu seperti ditusuk atau ditimpa beban berat. Terus nyeri ulu hati ya bu ya, nyeri ulu hati. Terus trombositopenia atau hilangnya pembekuan darah atau menurunnya pembekuan darah pada ibu. Misalnya ibu terjadi mimisan, terjadi kencing darah, terus di fesesnya ada darah, itu tanda-tanda pada hipertensi kehamilan. Nah, terus di sini juga ada faktor risikonya ya bu ya, bisa dilihat di sini di leafletnya. Jadi faktor risikonya itu di bawah 20 tahun dan di atas 30 tahun kalau ibu yang sedang mengandung itu berisiko. Terus pertama kali hamil juga, terus mempunyai riwayat hipertensi kronis. Misalnya ibu punya riwayat hipertensi kronis, maka pada kehamilan ini mempunyai faktor risiko untuk terjadi hipertensi pada kehamilan. Nantinya itu menjadi superimpos preeklamsi. Nah, preeklamsi ini adalah hipertensi di mana terdapat protein di dalam urin yang seharusnya protein itu diserap oleh tubuh untuk metabolisme tubuh, malah ini dikeluarkan. Nah, itu dikhawatirkan kalau sudah preeklamsi itu adalah nantinya eklamsi. Eklamsi itu terjadi kejang-kejang pada kehamilan, itu sangat berbahaya. Terus ada juga tingginya indeks massa tubuh ya bu ya. Tingginya indeks massa tubuh bisa dilihat ibu. Nah, di sana tingginya indeks massa tubuh di sini. Misal ibunya kegemukan, kenapa? Karena terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak, terlalu banyak garam di dalam tubuhnya. Terus ada gangguan ginjal. Seperti yang tadi ya bu ya, ginjal seharusnya kan menyaring darah ya bu. Iya. Tadi kan ada misalnya terjadi protein di dalam urinnya, itu karena ada gangguan ginjal kalau sudah seperti itu. Terus ada juga hamil anggur. Ibu sudah tahu hamil anggur? Di sini sudah ada yang mengalami ibu? Belum ada. Terus ada juga hamilan kembar. Nah, hamilan kembar juga mempunyai risiko untuk mengalami hipertensi pada kehamilan. Dampaknya apa? Nah, dampak di sini itu prematur. Jadi bayinya itu lahir kurang dari 37 minggu. Itu menjadi dampak dari hipertensi kronis. Terus ada juga di sini pertumbuhan janinnya terhambat bu. Kenapa? Karena kan tadi tekanan darahnya tinggi, otomatis aliran darah yang ke janinnya itu sedikit ya bu ya. Sedangkan darah itu mengangkut oksigen dan nutrisi kepada janin. Jadi pertumbuhan janinnya itu terhambat. Dikhawatirkan ketika lahir nanti si bayinya berat bayinya rendah atau BMBLR. Terus ada juga di sini masalah pada organ ya bu ya, masalah organ seperti paru-paru, ulu hati, terus ada juga jantung. Nah, nyambung lagi ke sini, risiko penyakit jantung dampaknya. Kenapa bisa mempunyai risiko penyakit jantung? Karena kan tekanan darahnya tinggi, otomatis jantung itu harus bekerja lebih keras untuk memumpahkan darahnya ke seluruh tubuh, terutama kepada si janin. Terus ada sulosion plasenta. Nah, sulosion plasenta di sini tuh ibu
Ibu tahu plasenta? Jadi plasenta itu seperti bali kalau di bahasa kita. Nah, si plasentanya itu terlepas dari dinding rahim. Nah, itu ditandai biasanya dengan nyeri di daerah bawah perut ya Bu ya, terus keluar darah sedikit. Itu juga menjadi bahaya. Jadi ibu jangan khawatir, di sini juga ada pencegahannya. Misalnya dengan olahraga pagi 30 menit, dengan senam hamil ya Bu ya. Senam hamil banyak kan ya Bu ya di YouTube. Kita juga bisa belajar nantinya. Terus yang kedua, hindari stres. Hindari stres di sini ibu jangan banyak pikiran tentang kehamilannya. Stres, relax aja. Terus hindari kafein. Kenapa? Karena kafein ini membuat nadi berdebar-debar dan berisiko untuk mengalami hipertensi pada kehamilan. Terus jaga juga berat badannya. Kenapa? Karena tadi kan faktor risikonya yang mengalami berat badan berlebih ya Bu ya. Jadi harus dijaga juga berat badannya. Terus perhatikan juga asupan nutrisinya, seperti hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi, terus garam-garam. Kenapa? Karena garam itu menjadi faktor awal, faktor pertama yang menyebabkan hipertensi, terutama pada hipertensi kehamilan. Nah, Ibu, di sini juga ada obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yaitu yang pertama ada bawang putih. Bawang putih ini dapat menaikkan zat nitrik oksid sehingga dapat melebarkan dan melenturkan pembuluh darah. Selanjutnya juga ada basil, nah Bu. Di sini tuh basil mempunyai kandungan eugenol. Eugenol ini dapat melawan zat-zat untuk mengencangkan pembuluh darah sehingga pembuluh darah lebih stabil, tekanan darahnya juga stabil. Nah, untuk basil ini dapat digunakan pengganti teh dalam minuman Ibu. Terus untuk tadi bawang putih ya Bu ya, bisa digunakan langsung, dimakan langsung atau dibakar sebentar untuk menghilangkan rasa pedasnya. Bisa juga dimasukkan ke dalam sop. Sopnya itu sekitar 3-7 butir ya Bu ya, bawang putihnya. Ada juga selanjutnya ada kayu manis nih Bu. Kayu manis di sini bisa dimasukkan sedikit di dalam teh. Ada juga berikutnya jahe. Jahe di sini dapat mengendurkan otot-otot di sekitar pembuluh darah sehingga lebih rileks. Ada seledri. Nah, seledri ini tuh dapat mengendurkan pembuluh darah sendiri. Selain dapat mengendurkan pembuluh darah juga, dia juga mengandung magnesium dan kalium untuk mengontrol tekanan darahnya. Selanjutnya ada tomat nih Bu. Nah, tomat ini kan banyak ya di kita, bisa digunakan dengan di jus. Yang terakhir ini ada yang cukup unik nih, ada akar kumis kucing. Akar kumis kucing juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Nah, itu obat-obatan tradisional yang dapat Ibu gunakan ya Bu. Mungkin tadi sudah saya sebutkan mengenai obat-obatan, penyebab, pengertian, dampak, dan pengobatannya gimana. Ada yang mau ditanyakan oleh Ibu atau belum dipahami, bisa ditanyakan kepada saya Ibu. Iya Neng, kan kehamilan pertama itu terlalu beresiko. Terus kehamilan yang keberapa yang aman? Nah, kehamilan yang aman itu sekitar kehamilan kedua dan ketiga Ibu. Seperti itu. Ya. Cukup jelas Bu? Iya. Ada yang mau tanyakan lagi? Udah. Nah, karena Ibu sudah jelas dan sudah merasa paham ya Bu ya, saya boleh nanya dong ke Ibu ya, nggak apa-apa? Iya. Nah, saya mau tanya nih Bu, mengenai tadi tuh yang sudah saya paparkan. Apa itu hipertensi? Coba Ibu. Hipertensi itu terjadi ketika kehamilan 20 minggu ke atas. Betul. Hipertensi di mana diastolnya naik lebih dari 30, diastolnya naik lebih dari 15. Nah, betul ya Bu ya, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian hipertensi oleh Ibu. Sekarang tanda-tandanya ada apa saja coba Bu? Ya, tanda-tanda hipertensi, nyeri dada, nyeri ulu hati, dan juga kurangnya pembekuan darah. Contohnya mimisan. Betul ya Bu ya, itu tanda-tandanya. Ibu tadi sudah menyebutkan ya Bu ya, seperti pengertian dan tanda gejalanya. Ada juga faktor risikonya, siapa aja atau keadaan bagaimana yang berisiko untuk mengalami hipertensi pada kehamilan, apa aja Ibu? Usia di bawah 20 tahun atau di atas 30 tahun. Ya, betul Bu. Bisa pertama kali hamil, bisa hipertensi kronis, Ya. gangguan ginjal, juga hamil anggur, hamil kembar, dan kegemukan. Kegemukan, betul Ibu ya, itu faktor risikonya. Jadi kalau mengalami misalnya Ibu hamil yang pertama, Ibu harus lebih hati-hati terkena hipertensi pada kehamilan ini. Ada juga dampaknya nih Bu, dampak buat kehamilan dan buat ibunya apa saja? Dampaknya bisa prematur, pertumbuhan terhambat, masalah organ, masalah jantung, juga Terlepasnya. plasenta yang terlepas dari rahim. Nah,
Itu juga dampak-dampaknya cukup serius ya Bu ya. Jadi jangan disepelekan ketika ibu mengalami hipertensi kehamilan. Selanjutnya ada pengobatannya Bu, atau pencegahannya nih. Pencegahan dulu, pencegahannya apa? Pencegahannya bisa olahraga 30 menit, Ya betul. kurangi stres, hindari kafein, jaga berat badan, hindari makanan berlemak, dan juga tinggi garam. Nah, itu sudah menjadi pencegahannya Bu ya. Ketika ibu misalnya mempunyai risiko ibu hamil pertama, bisa dicegah dengan hal tersebut. Ibu tadi kan ada obat-obatan yang sudah saya sebutkan untuk mencegah atau mengobati hipertensi pada kehamilan. Bisa ibu sebutkan lagi Bu? Ya, ada bawang putih, Iya betul. basil, kayu manis, jahe, seledri, terus tomat, akar kumis kucing. Nah, itu ya Bu ya, obat-obatan yang ada di sekitar kita. Bisa digunakan oleh ibu ataupun keluarga. Nah, tadi juga informasi mengenai hipertensi, dampak, penyebab, tanda gejala, seperti pengobatan tadi sudah saya cantumkan ya Bu ya di sini di leaflet. Nanti ibu bisa dikasih tahu kepada keluarga atau kepada tetangga yang lainnya Bu ya. Nah, mungkin sekian dari saya pembahasan mengenai hipertensi pada kehamilan ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan tinggalkan juga leafletnya, mungkin tidak hanya satu ya Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.